Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah pemrograman mobile. Dimana hari ini kita akan belajar tentang struktur dasar kontrol lanjutan untuk pemrograman mobile. Dimana kemarin kita sudah belajar tentang struktur dasar pemrograman mobile, dan hari ini kita akan melanjutkan di kontrol-kontrol yang selanjutnya menjadi lebih detail. Yang pertama, kita akan mengurutkan atau ada apa saja struktur kontrol lanjut yang ada di pemrograman mobile. Yang pertama ada perulangan for, yang kedua ada perulangan while, yang ketiga perulangan do while, yang keempat pernyataan break, dan yang terakhir adalah pernyataan continue. Nah, hari ini kita akan belajar dua perulangan, yaitu perulangan for dan perulangan while. Perulangan for ini digunakan untuk mengulang blok kode beberapa kali dengan kondisi tertentu. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian perulangan while ini digunakan untuk mengulang blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Jadi kalau yang for itu kondisinya pasti terpenuhi, artinya harus ada kondisi tertentu. Tapi kalau perulangan while ada blok di mana hanya ada beberapa kondisi. Nah, nanti yang diulang adalah kondisi yang terpenuhi saja. Nah, untuk perulangan do while ini digunakan untuk mengulang blok kode minimal satu kali, kemudian mengulanginya selama kondisi tertentu terpenuhi. Pernyataan break ini digunakan untuk keluar dari perulangan. Jadi apabila kita membuat program yang diulang-ulang, kemudian untuk mengeluarkan atau menghentikan proses perulangan tersebut, ini menggunakan break. Sedangkan pernyataan continue ini digunakan untuk melanjutkan ke iterasi atau perulangan selanjutnya dalam perulangan. Nah, kita di struktur yang pertama, yaitu struktur perulangan for. Apa itu perulangan for? Perulangan for ini merupakan perulangan dengan atau perulangan dalam bahasa programan, struktur kontrol dalam bahasa programan yang digunakan untuk mengulang blok ke kode beberapa kali. Ini adalah struktur pemrograman yang paling sering digunakan untuk membuat sebuah algoritma. Nah, perulangan ini sangat berguna ketika teman-teman ingin melakukan suatu tugas secara berulang dengan kondisi tertentu. Kita lihat. Nah, untuk menuliskan statement perulangan dalam sebuah program, ini adalah seperti ini. For, kemudian dalam kurung tutup kurung. Ini coba. Ini. For, kemudian ini diinisialisasi. Buka kurung, tutup kurung. Kemudian inisialisasi, titik koma. Kemudian kondisinya mau apa. Kemudian increment. Nah, penjelasannya inisialisasi ini merupakan ini struktur yang pertama, bagian yang digunakan untuk menginisialisasi variabel yang akan digunakan dalam perulangan. Jadi, variabel apa yang akan diulang itu dituliskan di sini. Misalkan variabel i, variabel x, variabel nama, dan sebagainya. Ini ditulis di statement yang pertama. Kemudian titik koma. Statement yang kedua adalah statement kondisi, di mana bagian ini menentukan kapan perulangan akan berhenti. Misalkan kondisinya akan diulang sebanyak 10 kali, akan diulang sebanyak 5 kali, dan akan diulang sebanyak berapa kali. Nah, itu jumlah perulangannya itu dituliskan di sini. Kemudian statement yang ketiga adalah increment atau bagian yang digunakan untuk mengubah nilai variabel setelah setiap iterasi perulangan. Nah, ini nilai variabelnya akan diulang menjadi seperti apa? Apakah ditambahkan, dikurangi, dan sebagainya. Nah, strukturnya adalah penulisan statementnya for, nah, buka kurung, tutup kurung, kemudian menggunakan struktur inisialisasi, titik koma, kemudian kondisi, kemudian increment. Nah, ini buka tutup kurung yang selanjutnya. Kemudian
Nah, kita ada contoh program daftar belanja. Nah, kita akan membuat perulangan dalam program sederhana dalam menampilkan daftar belanja. Nah, ini pasti kemarin kita sudah belajar tentang public class, kemudian public static. Nah, ditentukan tipe datanya string. Ini variabelnya namanya adalah daftar belanja. Di mana variabel daftar belanja ini memiliki nilai beras atau memiliki data beras, telur, minyak goreng, sayuran, buah-buahan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 data dalam variabel daftar belanja. Kemudian nanti kita dalam menampilkan daftar belanja ini menggunakan perintah sistem printout. Ini daftar belanja. Kemudian kita masukkan perintah for. Nah, ini seperti tadi. Ini inisialisasinya. Tipe datanya integer untuk variabel i, di mana data awalnya adalah 0, kemudian kondisinya adalah seperti ini. I sama dengan I kurang dari daftar belanja. Jadi nanti yang diulang kondisinya adalah semua daftar belanja ini, sepanjang daftar belanja ini. Kemudian increment-nya atau perubahan datanya ini diurutkan ditambah. Jadi mulai dari I pertama. Ini beras, telur, minyak goreng, sayuran, dan lain-lain. Ini akan ditampilkan secara urut. Kemudian untuk menampilkannya kita pakai perintah sistem outprint. Kemudian nanti diurutkan ini nomor urutnya plus 1. Artinya nanti nomor urutnya akan ditampilkan dari angka 1 dulu, kemudian berurutan sampai terakhir. Kemudian titik, baru daftar belanja. Di mana daftar belanjanya adalah menggunakan struktur dasar perulangan I. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Daftar belanja sama dengan beras, telur, minyak goreng, sayuran, dan buah-buahan. Nah, ini adalah hasil contoh penggunaan struktur dasar perulangan for. Nah, setelah ini kita akan coba praktekkan menggunakan compiler online. Baik, sekarang kita coba praktekkan kode tentang perulangan for yang sudah Bapak tampilkan tadi. Nah, tadi Bapak sudah tulis ulang, artinya kode ulang di sini. Kita memakai compiler online untuk mempermudah proses compiler untuk memastikan apakah kode yang kita buat sudah sesuai atau belum. Nah, kita sudah setelah dilakukan coding ulang di sini, ini kita tulis sama persis dengan apa yang Bapak contohkan tadi, di mana variabel yang akan kita ulang adalah variabel data belanja dengan memiliki nilai beras, telur, minyak goreng, sayuran, dan buah-buahan. Di sini ada 5 data. Nah, nanti kita akan menampilkan daftar belanja. Maka kita tuliskan, kita tampilkan dulu statement daftar belanja. Nah, ini untuk menampilkan statement daftar belanja. Setelah itu di bawahnya baru kita tampilkan data perulangan variabel data belanja. Nah, ini statement perulangan for-nya ditulis di sini for, kemudian variabel inisialisasi variabelnya ada di sini. Nanti variabel yang akan kita ulang menggunakan inisialisasi berupa inisialisasi i. Nanti yang akan kita ulang akan kita simbolkan menggunakan simbol i, di mana i ini memiliki data 0. Kemudian kondisi perulangannya adalah setiap i akan diulang sepanjang ini. I sama dengan i kurang dari daftar belanja. Ini yang kondisinya ditampilkan. Data yang akan diulang adalah daftar belanja. Berapa banyak data yang akan diulang? Sepanjang ini, length ini, dot length ini artinya sepanjang data yang dimiliki oleh
variabel daftar belanja. Kemudian increment atau metode pengulangannya bagaimana? Diulang, ditambah terus menerus, bertambah ini I plus plus. Baru setelah fungsi perulangannya kita tuliskan di sini, kemudian kita tampilkan menggunakan perintah system.out.print ya. Tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, ditampilkan. Ya kan kita tampilkan urutan numbersnya dulu atau urutan angka. Ya I karena I di sini sama dengan 0, maka kita akan tampilkan dari angka 1 dulu dengan cara plus 1. Kemudian titik, plus titik. Kemudian ditambah yang akan kita tampilkan adalah daftar belanja. Data daftar belanja ini yang sudah diberikan fungsi perulangan, maka kita masukkan perulangan ini. Inisialisasi I yang sudah kita masukkan di awal sini. Maka kita akan coba run. Nah, maka akan tampil daftar belanja. Daftar belanja ini dari mana, Pak? Dari sini, daftar belanja ini. Perintah ini. Kemudian fungsi for-nya ini akan tampil menjadi seperti ini. Tampil numbers-nya dulu. Nah, numbers-nya dari sini. Ini untuk mengulang atau menampilkan fungsi perulangan for numbers 1, 2, 3, 4, 5. Kita kan nggak mungkin menuliskan kalau datanya ada ribuan. Nah, mau menulis 1 sampai 1000 lebih kan kesulitan. Maka fungsi for ini, perulangan for ini membantu kita dalam menampilkan data secara berulang. Contoh misalkan kalian punya data nama mahasiswa, di mana mahasiswanya ada ratusan. Nah, kalau kalian harus menampilkan manual diketik ulang tanpa fungsi, maka akan kesulitan. Maka fungsi for ini menjadi alternatif untuk kalian menampilkan data tersebut secara berurutan dan tanpa dituliskan secara manual, sesuai dengan data yang dimiliki. Misalnya kalian sudah punya database mahasiswa tadi, ya, mau ditampilkan namanya saja bisa. Nah, kemudian ini tampilnya sesuai dengan kondisi yang kita tuliskan di sini. I kurang dari daftar belanja, artinya yang ditampilkan ini sepanjang data yang dimiliki oleh variabel daftar belanja. Dia memiliki data 5, 1, 2, 3, 4, 5 berurutan mulai dari beras sampai beban ini 5 yang tampil. Terus kemudian kalau datanya ini kita kurangi, Pak, misalkan datanya kita kurangi menjadi 4 data saja, kita clear dulu, maka yang tampil juga 4 sesuai dengan data yang dimiliki oleh daftar belanja ini. Maka seharusnya kalian dengan contoh seperti ini bisa punya imajinasi, oh kalau saya bikin program A maka menggunakan perulangan yang membutuhkan perulangan, maka saya pakai for. Nah, misalkan kita akan tambah datanya menjadi 6. Misalkan yang pertama ini kita garam, kemudian di sini cabai. Nah, ketika kita run lagi, apakah garam yang nilai selanjutnya akan muncul? Dan nomornya di sini, numbers yang ini, yang kita inisialisasi ini juga akan urut sesuai numbersnya atau angkanya muncul sesuai dengan jumlah data yang ada di variabel daftar belanja. Nah, ini merupakan salah satu struktur dasar yang dimiliki atau yang ada dalam pemrograman mobile menggunakan bahasa Java. Oke, setelah ini kita akan belajar tentang perulangan while. Baik, struktur perulangan yang selanjutnya adalah struktur perulangan while atau struktur dasar dalam pemrograman mobile yang selanjutnya adalah perulangan while. Apa itu perulangan while? Nah, perulangan while ini merupakan struktur kontrol dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengulang blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Kalau for tadi mengulang blok kode tanpa kondisi tertentu terpenuhi, kalau while ini ada kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Perulangan ini sangat berguna ketika Anda ingin melakukan suatu tugas secara berulang dengan kondisi yang tidak diketahui beforehand. Artinya ada
variabel banyak, kemudian yang ingin teman-teman ulang adalah variabel tertentu saja dengan kondisi tertentu, maka yang struktur kontrol yang kalian bisa gunakan adalah struktur kontrol while. Misalkan dari 100 mahasiswa, silakan tampilkan mahasiswa yang memiliki kondisi misalkan sudah membayar UKT atau sudah membayar SPP, kemudian nilainya minimal C dan sebagainya. Ya, maka yang digunakan adalah struktur while in. Kemudian statementnya bagaimana Pak, atau penulisannya seperti apa? Maka statementnya atau yang digunakan adalah while buka kurung tutup kurung, di dalamnya kondisi yang akan kita masukkan apa. Nah, kondisi ini adalah bagian yang menentukan kapan perulangan akan berhenti. Kemudian blok kode ini di dalam yang dimaksud dengan blok kode ini sampai sini. Nah, blok kode ini merupakan bagian yang berisi kode yang akan diulang selama kondisi terpenuhi. Nanti persyaratan atau kondisinya itu dituliskan di sini. Nah, kita coba. Nah, contohnya, ini contoh while. Kita akan menampilkan bilangan dari 1 sampai 5. While 1 sampai 5. Maka artinya adalah, pada contoh di atas, perulangan while akan terus dijalankan selama nilai I. Inisiasinya adalah I. Atau variabel yang akan kita ulang menggunakan perulangan while adalah variabel I yang memiliki nilai awal 1. Kemudian I ini diulang sebanyak berapa kali kondisinya? Kondisinya adalah I akan diulang sebanyak 5 kali. Ini kemudian ditampilkan sistem outprint I. Kemudian ditampilkan secara berulang I akan ditampilkan secara berulang. Nah ini, maka hasilnya outputnya akan menjadi seperti ini. Nah ini menjadi outputnya. Dia akan berulang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apabila belum paham, kita akan coba ke contoh program. Contoh sederhananya, kita akan membuat sebuah program stopwatch, di mana program stopwatch ini nanti menggunakan statement while untuk perulangan. Nah, di sini kita akan menjalankan program stopwatch selama 10 detik. Variabel yang akan kita pakai adalah, yang akan diulang adalah detik, yang memiliki nilai 0. Nah, kita pakai while. Ini nanti akan dijalankan berapa detik? 10 detik. Maka di sini detik dia akan berhenti setelah di angka 10 detik. Terus sistem detik ke ini yang akan kemudian kita tampilkan detik ke berapa baru perulangannya. Nah, menunggu 1 detik ini akan muncul setiap 1 detik. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu sudah 1 detik? Maka ini waktu yang akan ditampilkan adalah pakai kode ini, thread sleep. Thread sleep ini untuk menunjukkan atau data akan ditampilkan setelah 1 detik. Kemudian detiknya berulang, bertambah. Kalau sudah 10 detik, maka dia akan muncul statement waktu habis. Kita coba. Nah, nanti kita akan coba menggunakan compiler online seperti perulangan for. Nah, ketika di compile atau di run, maka dia akan muncul statement seperti ini, detik ke 1, berulang, 2, 3, 4, 5, dan ini keluarnya setelah 1 detik. Nah, setelah ke 10 habis, maka ada waktu habis. Muncul statement waktu habis sesuai dengan kode yang ditulis di sini. Nah, penjelasannya bagaimana? Integer detik sama dengan 0. Ini adalah proses pembuatan variabel detik. Variabel yang akan diulang. Tipe datanya adalah integer dengan nilai awal 0. Kemudian, while detik kurang dari 10. Ini kita
mendeklarasikan fungsi perulangan while. Perulangan while digunakan untuk menjalankan kode di dalam bloknya selama nilai variabel detik kurang dari 10. Jadi selama kurang dari 10 maka dia akan diulang. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah 10 tidak akan muncul 11 karena itu sudah lebih dari 10. Kemudian dilakukan pencetakan atau print. Yang pertama print statement detik ke, baru tampilan print atau pencetakan untuk fungsi dari perulangan while-nya, detik plus 1. Di dalam blok perulangan, kode ini mencetak kode detik ke berapa dengan menambahkan nilai 1 ke nilai detik. Kemudian menunda program selama 1 detik dengan menggunakan fungsi ini. Jadi untuk mengaktifkan fungsi penghitungan waktu dalam hitungan detik itu menggunakan thread sleep ini. Kemudian meningkatkan nilai variabel detik sebanyak 1. Tadi 1, kedua, ketiga, keempat, kelima itu. Ini. Nah, baru setelah terakhir, setelah sudah 10 kali atau 9 kali diulang, kemudian muncul angka 10, maka akan muncul pesan akhir yaitu waktu habis. Di luar perulangan program mencetakan waktu nilai ketika mencapai 10. Fungsi perulangan while pada ini digunakan untuk mengulang proses pencetakan detik dan penundaan selama 1 detik sebanyak 10 kali. Menghentikan perulangan ketika variabel detik mencapai 10. Nah, ini merupakan fungsi dari perulangan while. Nah, nanti dengan kalian memahami perulangan while seperti ini, nanti kalian bisa menggunakan untuk program-program ke depan ketika kalian ingin membuat sebuah aplikasi. Baik, kita coba praktekkan coding untuk menjalankan fungsi perulangan while dengan membuat program stopwatch sederhana. Nah, ini kodenya tadi sudah kita bahas dan kita jelaskan. Nah, kita tulis ulang di sini. Sekali lagi kita pakai compiler online. Nah, ini kita tulis sama persis dengan apa yang Bapak jelaskan tadi. Di mana di sini kita akan membuat sebuah program stopwatch sederhana. Variabelnya adalah detik, kemudian kita inisiasi atau kita deklarasikan perulangan while-nya atau fungsinya di sini, kemudian kondisinya adalah diulang ketika nilainya kurang dari 10. Kemudian kita tampilkan statement detik ke, kemudian hasil dari perulangan while plus 1 yaitu mengulang atau menambah 1 nilai lagi. Kemudian untuk menunggu 1 detik, maka kita pakai fungsi thread sleep, nilainya 1000. Nah, kalau sudah mencapai nilai 10 detik, maka kita akan memberikan peringatan waktu habis atau menampilkan statement waktu habis. Kita akan coba compile. Nah, di program ini kalian bisa melihat bahwa data yang ada di dalam variabel detik itu semua ditampilkan dengan kondisi ditampilkan secara berulang ketika kurang dari 10. 1 kurang dari 10 diulang, maka kemudian ditambah plus 1, maka yang muncul akan 2. Detik kedua, detik ketiga, detik keempat, detik kelima. Nah, itu muncul. Nah, ketika sudah mencapai angka 10, maka akan muncul notif waktu habis selesai. Dan tampilnya itu tidak secara bersamaan atau cepat 1, 2, 3, 4, 5 enggak, tapi sesuai dengan waktu 1 detik. Detik ke-1 muncul, kemudian detik kedua muncul, menunggu. Nah, untuk timing tadi itu menggunakan fungsi thread sleep 1000 tadi. Nah, ini merupakan contoh perulangan while yang bisa ke depan nantinya kalian gunakan ketika kalian ingin membuat sebuah program tertentu. Entah itu untuk program apa, program skripsi kalian. Nah, ketika kalian membutuhkan untuk menampilkan data secara berulang dengan kondisi tertentu, maka kalian bisa menggunakan
fungsi perulangan while ini atau struktur kontrol perulangan while. Oke. Terima kasih. Setelah ini Bapak akan menyampaikan penugasan untuk pertemuan hari ini dan silakan kalian kerjakan dengan sebaik mungkin dan tetap ikuti instruksi yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Nah, ini nanti tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat kode program untuk praktik perulangan for seperti contoh dalam daftar belanja. Jadi programnya nanti kalian bisa pakai program daftar belanja codingnya. Cuma dengan catatan daftar belanja tadi yang isinya daftar belanja menjadi daftar mata kuliah. Kalian selama 1 semester ini ada mata kuliah apa saja, nanti dimasukkan, kemudian dipraktekkan kodenya. Mudah seharusnya. Kemudian yang kedua, kode untuk while, ini silahkan kalian praktikkan program stopwatch sederhana tadi. Itu sederhana saja, tidak apa-apa, sesuai yang Bapak tampilkan. Ini diketik ulang, kemudian dikompil kalian sendiri. Kalian harus praktik sendiri. Baru kemudian nanti hasil coding dan hasil compile program di screenshot, kemudian disatukan dalam PDF. Dimasukkan ke Word, kemudian diekspor ke dalam PDF. Nah, itu baru diupload. Dan jangan lupa nanti yang diupload ada nama dan NIM masing-masing. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.